Halo guys, balik lagi sama aku. Kenalin, nama aku Greg Valdo. Dan di video kali ini aku mau bahas lagi tentang COVID-19. Memang gak akan pernah bosen buat bahas tentang COVID-19 karena ya memang pandemi ini adalah masalah kita bersama. Jadi ini juga merupakan kewajiban kita buat membantu memerangi pandemi COVID-19. Mungkin dari judul dan juga dari thumbnail kalian udah tahu ya kira-kira aku bakal bahas apa di video kali ini. Apa? Nah, ya betul, aku mau bahas tentang vaksin COVID-19 gitu. Karena menurut aku juga salah satu permasalahan pandemi gak kelar-kelar di Indonesia juga sebenarnya karena vaksinasi. Karena di Indonesia itu tingkat vaksinasinya masih cukup rendah, yaitu sekitar 6,4% per tanggal 25 Juli di hari ini. Nah, jadi menurut aku gak ada salahnya aku sharing informasi sedikit mengenai vaksin COVID-19 supaya lebih banyak lagi masyarakat yang teredukasi mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Dan mungkin kalian juga udah sering banget nih denger kan ada vaksin Pfizer, ada vaksin AstraZeneca, Sinovac, dan masih banyak lagi vaksin-vaksin di luar sana dari perusahaan-perusahaan yang berbeda juga. Nah, tapi di video kali ini aku mau bahas cuma 5 vaksin aja yang menurut aku cukup familiar lah di kuping masyarakat Indonesia, yaitu ada Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dan juga Sinovac. Nah, aku mau bahas 5 vaksin ini nih, bedanya apa dan kira-kira seperti apa sih cara kerja dari masing-masing vaksin tersebut. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa buat kalian klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan juga orang-orang terdekat kalian, karena sharing is caring. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama dari vaksin Pfizer. Nah, sebenarnya Pfizer ini bukan nama vaksinnya, tapi nama vaksinnya itu BNT162B2. Tapi kan agak ribet ya kalau misalkan kita nanya nih misalnya, lu udah vaksin belum? Udah dapat vaksin BNT162B2 gitu kan kayaknya agak aneh gitu kan. Jadi makanya kita sebut dengan nama perusahaannya. Nah, nama perusahaan yang memanufaktur vaksin ini itu adalah Pfizer and BioNTech. Vaksin Pfizer ini adalah vaksin yang pertama kali keluar dan pertama kali digunakan di Amerika Serikat waktu itu di bulan Desember 2020. Nah, untuk penggunaan vaksin ini itu adalah 2 dosis dengan jangka interval waktu 21 hari. Vaksin Pfizer itu direkomendasikan untuk usia 12 tahun ke atas dan memiliki efektivitas yang cukup tinggi, yaitu 95% setelah mendapatkan dosis yang kedua. Dan proteksi 95% ini bisa kita dapatkan setelah 7 hari dari suntikan yang kedua. Dan untuk tipe vaksinnya sendiri, vaksin Pfizer ini menggunakan tipe vaksin mRNA. Oke, jadi simpelnya virus itu bisa dibagi jadi 2 macam. Ada virus DNA dan juga virus RNA. Buat kalian yang belum pernah lihat DNA itu kayak gimana, RNA itu kayak gimana, nih aku kasih gambarnya. Ya, jadi kalau misalkan DNA itu bisa dibilang seperti ada 2 macam tali, 2 pita gitu yang saling berikatan. Nah, sedangkan kalau RNA itu cuma ada 1 doang nih pitanya gitu. Untuk virus COVID-19 ini sendiri itu dia adalah virus berjenis RNA. Makanya vaksin yang digunakan juga adalah tipenya RNA. Dan untuk cara kerjanya, vaksin Pfizer ini bakal mengambil materi genetik, potongan materi genetik dari virus COVID-19 ini, yang nantinya materi genetik ini bakal memproduksi protein-protein yang bakal dikenali oleh sistem imun kita. Nah, jadinya materi genetik yang udah diambil bakal dimasukin ke dalam tubuh, lalu di dalam tubuh ini bakal terbentuk protein, dan sistem imun kita itu bakal mengenali protein-protein ini, lalu membentuk antibodi, serta akan membentuk memori. Dan memori inilah yang sebenarnya penting banget untuk proses vaksinasi. Ya, misalnya ada COVID-19 yang masuk nih, tapi kita udah divaksinasi. Nah, sistem imun kita tuh bakal kayaknya gue pernah ngelawan yang kayak gini nih gitu kan dulu. Nah, jadinya mereka bakal langsung memproduksi antibodi yang sesuai untuk melawan virus COVID-19 ini gitu. Jadi proses netralisirnya bakal lebih cepat. Dan vaksin Pfizer ini cukup efektif nih untuk melawan virus COVID-19 dengan varian-varian baru. Ada varian Alpha, varian Beta, itu efektivitasnya sekitar 95%. Sedangkan untuk melawan COVID-19 dengan varian Delta, efektivitasnya sekitar 88%. Yang kedua adalah Moderna. Nah, sama aja nih, Moderna juga sebenarnya bukan nama dari vaksinnya. Nama vaksinnya itu mRNA 1273. Nah, tapi kan emang agak ribet ya, makanya kita sebut dengan nama perusahaan yang mengeluarkan vaksin ini. Nama perusahaannya adalah Moderna TX Incorporation. Nah, jadi untuk vaksin Moderna ini itu sama 2 dosis dengan interval waktunya 28 hari. Dan vaksin Moderna bisa dibilang lebih mudah untuk didistribusikan dibandingkan dengan Pfizer karena dia bisa disimpan dalam suhu kulkas itu sampai 30 hari.
Dan untuk efektivitasnya sendiri, Moderna ini memiliki efektivitas sampai 94% dapat mengurangi resiko gejala yang akan timbul pada pasien COVID-19. Untuk tipe vaksinnya sendiri, Moderna ini sama dengan Pfizer, yaitu vaksin mRNA. Nah, jadi cara kerja sebenarnya sama aja. Kita ambil materi genetiknya, masukin ke dalam tubuh, lalu di tubuh akan memproduksi protein yang nantinya bakal dikenali oleh sistem imun kita. Sistem imun kita akan membentuk antibodi dan juga akan membentuk memori, sehingga bisa lebih siap untuk melawan COVID-19 yang benerannya nih. Nanti yang seandainya ada COVID-19 beneran yang masuk dalam tubuh kita, nah sistem imun kita udah siap untuk melawan mereka, gitu. Yang ketiga adalah vaksin Johnson & Johnson. Sama seperti Pfizer dan juga Moderna, vaksin Johnson & Johnson ini bukan nama dari vaksinnya, tapi nama vaksinnya itu adalah JNJ 7843. Ya pokoknya sekian lah, namanya agak cukup panjang, jadi aku tulis aja nih di bawah sini, aku tulis namanya. Nah, jadi biar lebih mudah kita sebut aja dengan Johnson & Johnson, karena memang perusahaan yang mengeluarkan vaksin ini itu namanya adalah Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson. Jadi ya kita singkat aja dengan Johnson & Johnson gitu nama vaksinnya. Untuk tipe vaksinnya, Johnson & Johnson berbeda dengan Pfizer dan juga Moderna. Johnson & Johnson ini tipe vaksinnya adalah viral vector. Nah, viral vector ini simpelnya adalah kita ngambil materi genetik dari si COVID-19, lalu kita masukin nih ke dalam virus yang mirip tapi nggak berbahaya. Nah gitu, jadi ya istilahnya kita memodifikasi virus ini supaya jadi nggak berbahaya, lalu kita masukin nih ke dalam tubuh. Nah setelah itu ya sama sih, dalam tubuh dia bakal memproduksi protein yang nanti dikenali sistem imun, membentuk antibodi, dan akhirnya membentuk memori. Salah satu yang jadi keuntungan vaksin Johnson & Johnson adalah dia cuma perlu 1 kali dosis doang nih untuk vaksinasinya, jadi cuma perlu 1 kali suntikan doang. Nah udah gitu juga sebenarnya Johnson & Johnson ini lebih mudah disimpan dibandingkan dengan Pfizer dan juga Moderna. Lalu untuk efektivitasnya sendiri, Johnson & Johnson sebenarnya nggak setinggi teman-teman yang tadi tuh yang Pfizer dan Moderna, tapi untuk efektivitasnya sekitar 66%. Yang keempat adalah vaksin AstraZeneca. Nah sama juga nih, AstraZeneca ini sebenarnya nama perusahaan asal Inggris, tapi untuk nama vaksinnya sendiri adalah AZD1222 dengan brandnya itu namanya Covishield dan juga Vaxzevria. Vaksin AstraZeneca ini cukup banyak didistribusikan ke negara-negara lain di luar Inggris karena memang dia penyimpanannya cukup mudah dan bisa bertahan sampai 6 bulan lamanya untuk penyimpanannya sendiri. Dan memang vaksin AstraZeneca ini tergolong lebih murah dan juga lebih ekonomis dibandingkan vaksin-vaksin lainnya. Maka dari itu AstraZeneca banyak didistribusikan ke negara-negara lain di luar Inggris. Lalu untuk dosisnya sendiri, vaksin AstraZeneca ini dia 2 dosis dengan interval waktunya 4-12 minggu. Untuk tipe vaksin yang digunakan di AstraZeneca ini sama dengan Johnson & Johnson, yaitu viral vector atau ya nama lainnya carrier vaccine. Pada uji klinis di bulan Maret 2021, vaksin AstraZeneca ini mempunyai efektivitas 76% yang bisa didapatkan setelah 15 hari penerimaan dosis yang kedua. Jadi ada jangka waktu 2 minggu nih setelah penerimaan vaksin yang kedua, baru kita bisa menerima proteksi sampai 76%. Dan untuk COVID-19 varian baru seperti varian Delta, ini vaksin AstraZeneca masih dalam tahap penelitian, masih banyak banget studi-studi, masih banyak uji klinis yang dilakukan untuk mencari tahu apakah AstraZeneca ini efektif melawan varian Delta. Namun dari 2 studi yang udah pernah dilakukan, yang udah dipublish juga, itu mengatakan bahwa dia sekitar 60% dapat mengurangi resiko terjadinya gejala yang parah pada penderita COVID-19 yang varian Delta. Yang terakhir adalah vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini dibuat oleh perusahaan asal Tiongkok yang namanya adalah Sinovac Biotech. Lalu untuk tipe vaksinnya, Sinovac ini berbeda nih dari 4 vaksin yang udah tadi aku sebutin. Kalau Sinovac ini menggunakan jenis vaksin namanya vaksin inaktif. Nah, apa itu vaksin inaktif? Jadi simpelnya virus COVID-19, si SARS-CoV-2 ini itu bakal dimatiin dulu nih. Bisa menggunakan zat kimia, radiasi, ataupun panas gitu. Jadi intinya virus COVID yang dimasukin ke dalam tubuh itu udah mati dan udah tidak berbahaya. Untuk vaksin Sinovac itu menggunakan 2 dosis dengan interval waktunya 4 minggu. Dan untuk efektivitasnya sendiri sebenarnya berbeda-beda nih di setiap negara.
Di Indonesia sendiri, vaksin ini memiliki efektivitas 56-65% untuk mengurangi resiko terjadinya gejala pada pasien COVID-19. Walaupun 56-65% efektivitasnya, tapi dipercaya bahwa memang Sinovac ini cukup efektif nih untuk mengurangi resiko yang gejala berat sampai dengan kematian. Dan untuk varian Delta sendiri saat ini masih terus dalam tahap penelitian juga, masih terus dalam tahap perkembangan. Namun dari perusahaan Sinovac Biotech itu mereka mengklaim bahwa vaksin mereka cukup ampuh nih, cukup efektif untuk melawan COVID-19 varian yang baru. Untuk efek sampingnya, satu vaksin dengan vaksin yang lain itu sebenarnya mirip aja. Kalau misalkan di lokasi penyuntikan itu bisa timbul tanda-tanda inflamasi, misalnya bisa kemerahan, bisa ada bengkak, bisa nyeri juga, dan bisa timbul rasa gatal pada lokasi penyuntikan. Untuk efek samping yang lainnya juga bisa timbul demam, meriang, terus sakit kepala, mual, bahkan bisa sampai muntah. Nah, tapi tenang aja karena memang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI atau efek samping dari vaksin ini itu wajar dialami oleh orang yang udah ikut vaksin. Jadi nggak usah panik kalau misalkan timbul gejala-gejala itu. Kalau misalkan kita ada rasa nyeri nih pada lokasi penyuntikan atau misalnya ada kemerahan, nah kita bisa menggunakan kompres air dingin. Kita kompres di lokasi penyuntikan itu. Lalu kalau misalnya timbul demam itu juga nggak usah panik. Kita bisa kompres air hangat di jidat ataupun beristirahat yang cukup, dan juga kalau misalkan masih nggak turun-turun bisa minum obat penurun panas gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Pokoknya buat kalian yang belum vaksin, jangan lupa buat daftar vaksin, dan buat kalian yang udah vaksin pertama kali, jangan lupa nih buat datang buat balik lagi untuk vaksin yang dosis keduanya. Nah, pokoknya stay safe teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, karena sharing is caring. So that's all from me. See you in the next video. Bye bye.